saya sambil menunggu Pak Manurung menyampaikan, saya kembali lagi mengingatkan kita saat ini berada di webinar dengan topik predestinasi Alkitabiah, ya. Dan ada 4 sesi, kita sudah melewati 2 sesi, dan kita akan masuk dalam sesi ketiga dan sesi keempat. Baik, sudah siap, silakan Pak Manurung. Oke, Pak. Apakah suara saya jelas ya? Jelas, sangat jelas, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Pak Nathan, terima kasih untuk kesempatan ini. Pak Moderator, terima kasih. Ada beberapa teman senior di sini, Pak Paparang dan Pak Tambunan, dan yang lain-lain. Oke, ini kehormatan bagi saya untuk bisa share sedikit tentang predestinasi. Karena sebenarnya saya pun tidak terlalu pakar di bagian ini. Jadi kita sama-sama belajar. Oke. Seperti tadi yang sudah disampaikan, nama saya Pangeran Manurung, aku orang Batak. Aku dari Medan aku kan. Tapi aku tinggal di Jawa ya. Lalu istri saya 1, anak saya 1, dan sekarang anak saya mau 2. Doakan. Oke. Garis besar yang ingin saya sampaikan adalah begini. Saya akan menyampaikan dulu predestinasi dan perubahan-perubahan pemaknaan terhadap predestinasi. Jadi sebenarnya predestinasi itu dipahami oleh orang dalam sejarah, dan dalam sejarah dengan pemaknaan dan pemahaman yang berbeda. Itu sebabnya mendefinisikan predestinasi terhadap Abraham dengan kita, orang yang sekarang, itu bisa saja missing, walaupun bisa semangatnya bisa begitu ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat, lalu nanti saya akan memilih hal yang akan dilema teologis yang akan saya coba untuk tanggapi adalah dilema teologis dari predestinasi ganda versinya Calvin. Karena itu nanti kita akan lihat predestinasi menurut tokoh-tokoh itu memiliki signifikansi atau kekhasan gitu loh. Lalu nanti saya pendekatan saya dalam menganalisa atau mengkaji predestinasi ganda versinya Calvin, saya menggunakan pendekatan dari Leibniz ya, seorang filosof juga pada abad ke-17, dan dia juga seorang teolog sebenarnya ya, orang Jerman. Yang pertama kita akan lihat predestinasi dalam perkembangan pemaknaannya. Memang kalau kita lihat, kita mulai dari Perjanjian Lama, ya kan? Ada konsep predestinasi di sana, tapi dengan makna yang khas. Misalnya, Israel dipilih oleh Tuhan. Ini ke Perjanjian Lama dulu ya. Israel dipilih oleh Tuhan. Kemudian cara mengeksekusi atau pengadaan Israel sebagai bangsa, maka Allah memilih tokoh-tokoh tertentu. Kita sudah tahu tokohnya itu adalah Abraham. Nah, jadi pemilihan kepada Abraham dengan pemilihan yang dijelaskan dalam Efesus atau Roma atau Kisah Para Rasul itu memiliki kekhasan yang berbeda. Kenapa? Karena Allah memilih Abraham dengan tujuan tertentu. Itu sebabnya, mungkin memang Abraham, dia bukan orang yang paling baik pada saat itu. Tapi lihat, untuk pengadaan sebuah bangsa, maka Allah harus memilih sosok-sosok tertentu. Itu sebabnya bahkan pemilihan antara Esau dan Yakub pun itu memiliki makna predestinasi yang khas atau berbeda dengan predestinasi yang kita bicarakan. Kenapa? Nanti latar belakang predestinasinya Calvin muncul karena alasan tertentu. Predestinasi Agustinus dengan alasan tertentu. Predestinasi yang lain juga muncul dengan alasan tertentu. Nah, lalu masuk. Sebelum Perjanjian Baru, ada periode intertestamental. Di sana ada 4 mazhab. Yang pertama, Esseni. Yang kedua, Farisi, yang ketiga Saduki, yang keempat ahli-ahli Taurat. Nah, di zaman ini pun sudah ada paham predestinasi.
Tapi saya katakan dengan latar belakang yang berbeda dengan Perjanjian Baru. Esseni menekankan, sebelum Esseni ada Saduki. Saduki menekankan tentang kehendak bebas. Lalu kemudian Esseni menekankan pemilihan Allah dengan arti takdir seperti yang dipahami oleh Islam. Jadi ketetapan Allah atau kedaulatan Allah dengan pemahaman garis keras. Kemudian Farisi ingin mengkombinasikan antara predestinasi Saduki dan Esseni. Karena itu orang Farisi mengatakan Allah berdaulat tanpa menghancurkan respon atau kehendak bebas manusia. Nah, ini sebelum Perjanjian Baru. Kemudian nanti masuk ke dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ada banyak teks tentang predestinasi. Nah, kalau kita lihat latar belakang dari munculnya teks-teks dalam Perjanjian Baru ini juga memiliki alasan-alasan tertentu dalam Efesus, dalam Roma misalnya. Misalnya dalam Efesus, karena memang Paulus ingin menjelaskan bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Dari mana itu bisa terjadi? Karena kita dianugerahi kasih karunia. Maka kita tergolong kaum-kaum pilihan Allah. Itu sebabnya bisa saja pemahaman predestinasi dalam Efesus berbeda dengan Roma. Karena itu istilah memilih dalam Roma dan Efesus berbeda. Istilah memilih dalam Roma, dia menggunakan proses yang tadi yang disampaikan oleh Pak Nathan. Tapi dalam teks-teks yang lain, dia menggunakan istilah ekleo. Ada lagi istilah-istilah seperti tadi, sebelum memilih dia mengetahui terlebih dahulu. Ada banyak sebenarnya istilah memilih dalam Perjanjian Baru, karena itu memiliki penekanan-penekanan yang berbeda. Misalnya ya, kalau saya pelajari predestinasi dan istilah memilih sendiri memiliki pemahaman yang berbeda. Misalnya istilah memilih, choose. Dia dari kata eklego, epilego, haireo, hairitizo, dan kairtoneo. Ini kalau diterjemahkan dia choose dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Dipilih karena dicintai, dipilih supaya punya pasangan, dan seterusnya. Nah, lalu istilah predestinasi misalnya, itu juga punya kata-kata yang berbeda dalam bahasa asli. Misalnya krino, horizo, proorizo. Nah, proorizo tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Nathan, epiluo, diagnosko, taso, dan yang terakhir tadi, dipilih setelah mengetahui. Atau dipilih karena dikenal. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa konsep pemilihan itu bisa menjadi berbeda-beda kalau kita melihat latar belakang teks atau latar belakang munculnya istilah-istilah itu. Karena masalah di Efesus berbeda, masalah di Roma berbeda, masalah di Kisah Para Rasul berbeda. Nah, ini adalah predestinasi dalam Perjanjian Baru. Lalu setelah itu masuk di masa gereja mula-mula. Di gereja mula-mula sebenarnya pembicaraan tentang predestinasi tidak terlalu banyak. Kenapa? Tidak banyak yang mempermasalahkan. Istilah Tritunggal itu kan muncul karena ada Sabellius. Makanya datang Tertullianus dan kawan-kawan lalu merumuskan Tritunggal. Nanti kita lihat, dalam perkembangannya ada masa 600 tahun, dari tahun 450-an sampai tahun 1100, itu masalah predestinasi itu tidak dibicarakan. Karena memang tidak ada kepentingannya gitulah istilahnya itu ya. Oke, yang lain bisa paham maksud saya? Kok saudara melihat saya melotot gitu? Nampak. Oke. Nah, di gereja awal muncul Origen. Dia memunculkan paham bahwa Allah mengeraskan hati orang-orang yang tidak terpilih. Ini karena memang pada saat itu mereka dianiaya dan seterusnya. Lalu akhirnya Origenes memunculkan paham, ya memang orang ini jahat karena memang mereka tidak dikaruniai anugerah Allah. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang tak terpilih. Nah, sejak saat itu muncul nanti perkembangan pemaknaan masalah predestinasi. Lalu setelah Origen muncul, lalu tahun 355, 100 tahun kemudian muncul
Agustinus. Nah, Agustinus muncul dengan menjelaskan predestinasi, tapi dengan menambahkan istilah reprobasi atau penghukuman, dan menambahkan signifikansi baptisan. Kenapa? Karena pada saat itu Agustinus melihat bahwa orang-orang tidak terlalu menghargai baptisan. Itu sebabnya Agustinus menghubungkan konsep predestinasi dengan baptisan. Lalu Agustinus mengatakan, waktu dibaptislah kita memproklamasikan bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Nah, lihat ya, bahwa predestinasi di masanya Agustinus sudah berbeda dengan predestinasi dalam masanya Origen. Sudah berbeda di masa-masa sebelumnya seperti Esseni dan seterusnya dan seterusnya. Sudah berbeda dengan Perjanjian Lama. Nah, kemudian setelah Agustinus, ya, dia sepantarannya ada Pelagius. Pelagius menekankan kehendak bebas manusia, lalu mereka bertengkar. Jadi Agustinus dengan Pelagius bertengkar. Nah, tapi poinnya adalah bahwa dalam predestinasi Agustinus penting ada baptisan. Itu adalah kekhasan dari predestinasi dari Agustinus. Nah, Agustinus mengungkapkan paham atau merumuskan gagasan tentang single predestination. Bahwa Allah memilih orang-orang tertentu dan orang-orang yang tidak dipilih mereka akan hidup dalam dosa. Ya. Nah, dari sinilah nanti Calvin menambahkan. Jadi mungkin Calvin merasa kok tanggung kalau single predestination, lalu akhirnya dia menambahkan menjadi double predestination. Pada saat Allah tidak memilih, maka pada saat yang sama Allah sedang memilih untuk membinasakan sebagian yang lain. Nah, itu adalah paham Agustinus. Setelah itu, setelah tahun 360-an, tidak ada permasalahan tentang konsep predestinasi. 600 tahun kemudian muncul John Wycliffe dan Jan Hus sekitar tahun 1100. Pertanyaannya gini, kenapa pada saat ini muncul lagi predestinasi? Pada saat itu adalah abad kegelapan di mana kulit hitam dan seterusnya, ada perang saudara. Sehingga pada saat itu banyak orang yang mati tanpa dibaptis. Itu sebabnya paham predestinasi yang berkaitan dengan baptisan versinya Agustinus tadi diungkit lagi oleh John Wycliffe dan Jan Hus. Begitu dia. Tapi mereka menekankan perbedaan bahwa tanpa baptisan pun orang yang dipilih pasti selamat. Jadi pemilihan Allah tidak tergantung dengan baptisan. Nah, ini sekitar tahun 1300-an John Wycliffe dan Jan Hus. Ya. Kemudian setelah itu baru muncul Calvin, ya kan? Di masa Calvin lah kontroversi tentang predestinasi muncul. Kontroversi yang paling kompleks, kontroversi yang paling besar muncul di masa itu. Setelah Calvin muncul Arminius ya, lalu kemudian nanti pengikutnya menjadi Arminian yang tidak sepakat dengan gagasan tulip yang disampaikan oleh Calvin. Kalau Calvin punya 5 pilar, Arminius punya 4 pilar untuk menyanggah 5 pilar versinya Calvin. Nah, karena perdebatan antara Calvin dan Arminius, muncul Louis de Molina sekitar tahun 1530-an untuk mengakomodir antara ketetapan Allah dan kehendak bebas manusia. Nanti saudara bisa lihat buku-buku yang saya baca untuk ini ya. Lalu setelah masa itu, ya, sebelum masa itu ada Martin Luther dan Erasmus. Martin Luther ingin memelihara paham predestinasi Agustinus, sedangkan Erasmus sebaliknya, dia menekankan kehendak bebas. Ya, lalu tahun 1500-an muncul Calvin, lalu tadi Arminius. Nah, setelah masa Arminius yang menentang Calvin, muncul paham predestinasi yang unik, yaitu Kalbat. Kalau Calvin mengatakan bahwa Allah memilih secara sengaja dan secara aktif sebagian orang untuk diselamatkan,
Dan pada saat yang sama Allah memilih atau menentukan sebagian orang untuk dihukum. Lalu Kalbat mengatakan bukan begitu. Tapi konsep pemilihan Allah itu ada di dalam Yesus. Jadi ini Allah, lalu Allah memilih Yesus, lalu Yesus memilih orang-orang yang diselamatkan. Jadi pemilihan itu bukan berdasarkan Allah, tapi berdasarkan orang yang mau ikut Yesus, ya kan? Berbeda seperti yang disampaikan oleh Pak Nathan tadi, ya kan? Kalau pemilihan yang disampaikan Pak Nathan adalah Allah memilih orang yang di dalam Yesus. Tapi kalau Kalbat berbeda. Allah memilih Yesus, lalu Yesus memilih orang-orang tertentu. Kira-kira begitu. Nah ini makanya dalam pembicaraan pemilihan ada supralapsarian, lalu ada infra, ada sub, lalu ada kristolapsarian yang menekankan bahwa pemilihan itu melalui Yesus atau Yesus juga ikut dalam memilih orang-orang tertentu. Oke, nah sekarang tadi saya sudah sampaikan teman-teman bahwa dari berbagai macam jenis dan pemaknaan predestinasi ini, saya memilih untuk mengkaji ulang predestinasi versinya Calvin yang kita sering dengar dengan istilah predestinasi ganda. Oke, lalu nanti pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan Leibniz. Nah, ada 7 dilema yang dilahirkan oleh predestinasi ganda. Kalau saya mengatakan predestinasi ganda, maka itu saya sedang mengatakan predestinasi versinya Calvin. Ya. Yang pertama, masalah kehendak Tuhan. Dilema pertama adalah masalah kehendak Tuhan dan kejatuhan. Calvin dalam bukunya mengatakan begini, bahwa kehendak Allah atau ketetapan Allah adalah penyebab segala sesuatu yang terjadi. Jadi kalau dirunut-runut, maka dosa itu direncanakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Oke ya? Jadi dosa itu direncanakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Itu sebabnya kalau dirunut lagi, maka pohon ujian yang ada di dalam kitab Kejadian itu adalah jembatan atau sarana Allah dalam menjatuhkan manusia. Karena kalau kita ke konsep Arminius dengan semangat bahwa semua orang diselamatkan, seharusnya Allah harus menciptakan Adam dengan ketidakmampuan untuk berdosa. Jadi kalau Adam mampu berdosa, itu karena sejak awal Allah memang menginginkan Adam harus jatuh dalam dosa. Dengan demikian, Allah punya alasan untuk memilih hanya sebagian untuk diselamatkan. Ini kira-kira berat enggak ini? Ini mau makan siang kan, jadi... Oke. Baik, Pak. Jadi itu teman-teman. 3 menit lagi, Pak, ya. Oh, 3 menit lagi. Ini baru dilema pertama. Nggak apa-apa, nanti dipertajam melalui pertanyaan, Pak. Ya. Apa permasalahannya dari dilema ini? Jadi kalau misalnya Allah yang merencanakan dosa, seharusnya manusia tidak dapat dihukum. Kenapa? Karena kejatuhan dosa itu di luar kesadaran manusia. Jadi kalau Allah menghukum manusia, maka bisa dikatakan begini, Allah yang adil sedang menghukum manusia yang tak bersalah. Kenapa? Karena kejatuhan itu bukan proyek manusia, bukan kehendak manusia, tapi adalah penetapan Allah. Ingat, Calvin mengatakan segala sesuatu terjadi karena ketetapan Allah atau karena kehendak Allah, termasuk dosa. Yang menarik, ini ada inkonsistensi. Kenapa? Dalam pemilihan, kehendak bebas manusia itu ditiadakan. Tapi dalam penghukuman atau reprobasi, disebutkan oleh Calvin, Allah menghukum manusia karena kejatuhannya. Apa maksudnya? Di satu sisi, kehendak bebas manusia dalam aspek pemilihan itu tidak diperhitungkan. Tapi ketika Allah menghukum manusia, yaitu reprobasi, maka penghukuman itu didasari oleh karena manusia jatuh dalam dosa dan itu adalah kehendaknya sendiri. Nah, ini yang disebut oleh Calvin adalah dilema teologis di mana alasan-alasannya itu hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak perlu
cari tahu. Tapi kita sekarang mau cari tahu karena kita mau berani, kita mau kritis, kita mau mengkaji ulang, itu bukti bahwa kita sedang berakal. Lalu dilema yang kedua, predestinasi dan kehendak bebas manusia. Dalam predestinasi atau pemilihan, paling tidak ada 3 ya. Suprapsarian tadi, infra, dan supla. Kalau nanti saya jelaskan pasti waktunya tidak cukup ya. Ini 3 hal ini memiliki penekanan yang berbeda-beda, tapi hasil akhirnya adalah bahwa Allah lah yang menentukan dosa. Allah lah yang menentukan dosa. Ini nanti menghadirkan pertanyaan, kalau begitu, kalau memang demikian, bagaimana mungkin dalam sifat Allah yang maha suci itu, Allah merencanakan dosa? Nah, ini pendekatan Leibniz yang saya yang saya ambil ini menarik. Karena Leibniz ketika dia menjelaskan predestinasi, dia juga tidak menganggap bahwa Allah merencanakan segala sesuatu hanya dari satu aspek. Nah, kalau kita lihat predestinasi ganda, sepertinya hanya menyajikan Allah yang hanya menetapkan segala sesuatu hanya dari satu sifat saja, dari sifat kemahakuasaannya. Jadi, kalau seumpama dikatakan memang Allah yang merencanakan dosa, jelas itu menimbulkan dilema. Kenapa? Allah yang utuh itu diikat oleh sifat-sifat yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oke, dia maha kuasa, atau dia maha adil, atau dia maha tahu. Tapi tidak mungkin dalam rencananya yang kekal, Allah merencanakan dosa. Itu pasti bertentangan. Mohon maaf, Pak itu pasti Manurung, bertentangan. Nah, sudah habis. Boleh ya 1 menit saja Pak, tapi mungkin sedikit lebih disimpulkan. Nanti kita pertajam melalui pertanyaan-pertanyaan Pak. Silakan. Boleh. Oke, jadi sekarang sesi tanya jawab karena ya, langsung. Baik. Baik. Sudah ada pertanyaan Pak ya, di grup chat ada pertanyaan. Shalom, apakah predestinasi yang dikatakan Paulus berbeda dengan predestinasi setelahnya? Ini Calvin dan lain-lain ya. Silakan Pak. Cukup jelas pertanyaannya Pak? itu suara moderator kurang jelas sebenarnya. Kurang jelas ya? Oh, kurang jelas. Jadi ada pertanyaan begini Pak. Shalom, apakah predestinasi yang dikatakan Paulus berbeda dengan predestinasi setelahnya, atau setelah Paulus, sampai kepada Calvin dan lain sebagainya? Sudah jelas Pak? Oke, contohnya setelah Paulus itu siapa? Ya, ini disebutkan di sini Calvin lah. Nah, apakah berbeda predestinasi Paulus dengan Calvin mungkin? Ya. Oke, jadi itu yang saya katakan tadi ya, bahwa ketika Paulus menjelaskan konsep predestinasi, Paulus sedang menjelaskan Allah yang kekal, yang diikat oleh sifat-sifatnya. Ketika Paulus mengatakan misalnya semua orang telah berdosa, apakah hanya orang-orang di zamannya Paulus yang Paulus sebut? Tidak. Bahkan 2000 tahun setelah Paulus, orang-orang yang belum lahir pun sudah dicap berdosa. Benar enggak? Maka lihat, bahwa aspek predestinasi versinya Paulus adalah aspek predestinasi tunggal, yaitu Allah yang kekal, predestinasi yang serentak, tetapi mengandung tiga dimensi. Yang pertama lampau, yang kedua kini, ya, yang ketiga adalah masa yang akan datang. Misalnya, kalau kita hubungkan predestinasi dengan iman, keselamatan, anugerah, Yesus Kristus, pemberitaan Injil, saya mau tanya, apakah ini berurut-urutan dalam rencana Allah? Tidak. Karena semua ini ada dalam satu titik, ya kan? Allah bahkan sudah ada di akhir zaman. Tapi dalam konteks kita misalnya sebagai manusia yang terbatas, misalnya konsep keselamatan kita kan mengandung 3 dimensi. Yang pertama, keselamatan kita sudah jelas, karena itu disebut auris, dipilih. Tapi ada yang disebut progresif. Di masa sekarang orang-orang yang selamat
harus memperlihatkan dirinya sebagai orang yang selamat. Lalu ada aspek masa yang akan datang, ya kan? Contoh, siapa di sini yang sudah merasakan atau menikmati keselamatan itu? Siapa yang sudah merasakan surga? Belum kan? Karena itu ada yang disebut keselamatan bersifat final. Oke? Nah, tapi Calvin ketika menjelaskan predestinasi, dia hanya menjelaskan aspek dari sisi kekalnya saja, tapi masa lampau. Tidak memperhitungkan siapa yang menerima Injil itu, siapa yang menolak, ya kan? Karena hanya menekankan dari satu sifat Allah, kekekalannya. Nah, tapi jelas Paulus menjelaskan bahwa Allah atau konsep pemilihan itu mengandung ini tadi. Orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang menerima dia, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi predestinasi ganda mengingkari tiga hal ini. Itulah sebabnya kalau berbicara predestinasi, maka yang dibicarakan itu hanya dari sisi Allahnya. Nah, dan tidak memperlihatkan Allah yang utuh. Allah yang diikat oleh sifat-sifatnya. Sifat maha taunya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya gini. Predestinasi yang banyak kita bicarakan adalah predestinasi filosofis atau predestinasi logis. Nah, termasuk yang saya bicarakan ini, saya pun sedang membicarakan predestinasi logis atau filosofis. Karena tadi Pak Nathan sudah menjelaskan predestinasi berdasarkan Alkitab. Jadi saya ingin memperlihatkan gini loh, bahwa predestinasi ganda yang memiliki pemahaman yang sudah berbeda ini melahirkan dilema-dilema teologis yang tidak terselesaikan. Dan Calvin mengakui itu. Bahwa ketika dia mengatakan Allah memilih sebagian untuk selamat dan Allah memilih sebagian untuk binasa, lalu ditanya, apa dasar Allah memilih sebagian dan tidak memilih sebagian? Lalu dijawab, itu hanya alasan tersembunyi atau alasan rahasia Allah yang hanya Dia yang tahu. Kita sebagai manusia, tugas kita hanya menghormati ketetapan Allah. Nah, tapi seperti yang sudah jelaskan Pak Nathan, lihat, predestinasi mengandung 7 hal. Yang pertama iman, yang kedua anugerah, yang ketiga pemberitaan Injil, yang keempat Yesus Kristus, yang kelima respon manusia, yang keenam kehendak, yang ketujuh adalah progressive sanctification di masa yang sekarang. Dan 7 hal ini tidak bisa dilepaskan. Karena 7 hal ini sudah ada dalam peristiwa lampau. Itulah memang sebabnya kalau dari sisi Allah, orang-orang yang selamat dan orang-orang yang tidak selamat itu apakah sudah jelas jumlahnya? Sudah dong. Bagi kita belum jelas. Karena kita tidak seperti Allah yang maha hadir, yang maha kuasa. Itu sebabnya kalau kita berbicara keselamatan hilang dan tidak hilang, bagi kita bisa saja dalam keterbatasan kita, dia pindah agama hilang keselamatannya. Bagi Allah nggak ada itu. Itu sebabnya saya katakan tadi, predestinasi dari sudut Allah memang hanya lampau. Tapi predestinasi jika melibatkan anugerah, iman, pemberitaan Injil, itu melibatkan 3 aspek. Lampau, kita sebagai orang kudus diposisikan sekarang, ya kan? Orang-orang pilihan itu yaitu di dalam Yesus, meyakini kedatangan Yesus dan seterusnya, lalu nanti kesempurnaan. Nah, jadi kalau disebut apakah ada perbedaan? Ya, saya harus katakan bahwa ada perbedaan perbincangan predestinasi ganda yang dilahirkan oleh Calvin dengan predestinasi yang disebutkan oleh para penulis Alkitab. Nah, itu sebabnya saya katakan sejak awal. Penulis Alkitab ketika menulis predestinasi, itu karena mereka punya tujuan-tujuan khusus tertentu. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk menulis firman Allah. Maka, apakah tidak ada pertimbangan di sana? Ada dong. Ada. Baik, Pak. Terima kasih Pak Manurung. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari
Erwin. Silakan Erwin. Ya, silakan. Oke. Bukan nama dan Selamat siang. Erwin, Pak. Atau gereja. Ya. Saya mau bertanya begini, Pak. Apakah doktrin predestinasi ini berlaku secara holistik? Maksudnya semua ciptaan, tidak hanya persepsi kepada manusia, tidak hanya spesifik kepada manusia. Jika berlaku secara holistik, tentu juga malaikat dipredestinasikan Allah atau ditetapkan Allah. Jadi predestinasi jika itu secara holistik, apakah predestinasi malaikat ditentukan dari awal atau sebelum sebelum penciptaan atau bagaimana, Pak? Oke. Jadi ada perbedaan antara manusia dan Allah. Jadi manusia dan malaikat. Karena itu Yesus tidak mati menebus dosa untuk malaikat. Karena itu Injil tidak perlu diberitakan kepada malaikat. Karena itu kita tidak perlu berdoa supaya malaikat bertobat. Karena sudah jelas bahwa status mereka dengan kita, ciptaannya adalah beda secara status, beda secara dimensi. Malaikat adalah non-materi, mereka tidak bisa ditebus. Kita adalah materi, manusia, insani, kita bisa ditebus. Nah, jadi pertanyaan yang lebih spesifik adalah, di antara manusia, apakah pemilihan Allah itu universal atau tidak? Maka sebenarnya ada dilema yang berikutnya yang belum saya sampaikan, yaitu apakah Allah ingin menyelamatkan semua orang atau tidak? Nah, begitu. Jadi kita coba spesifikkan pertanyaannya, apakah, jadi kita simpan dulu masalah malaikat itu tadi karena jelas, ya kan? Pemilihan, penebusan, berita Injil tidak relevan bagi malaikat. Nah, sekarang coba kita spesifikkan untuk semua manusia. Nah, Alkitab dengan jelas, ada sebuah istilah teologi bahwa dalam keinginan Allah yang bersifat presumtif atau bersifat keinginan sebelum penciptaan atau keinginan sebelum penetapan, Allah ingin semua diselamatkan. Karena itu dalam doa-doanya Yesus, dalam beberapa perikop, Allah menginginkan dunia dan isinya diselamatkan. Yesus pun berdoa supaya orang-orang diampuni. Oke. Tapi lihat, keinginan Allah yang kita sebut keinginan yang suci, pastilah keinginan yang mengharapkan sesuatu yang baik atas ciptaannya. Itu sebabnya dari sisi ini, saya percaya bahwa sebelumnya Allah punya keinginan supaya semua orang selamat. Tapi ada namanya, kalau tadi ya hipotesa will, ada namanya consequent will. Kalau dalam istilah teologi itu ada antecedent will, lalu ada consequent will. Artinya apa? Karena dalam faktanya, dalam sepengetahuan Allah yang Maha Tahu, dalam kemahakuasaannya, dalam kasihnya dan dalam keadilannya, dia tahu manusia berdosa. Dia tahu manusia akan berdosa. Karena Allah diikat oleh maha adilnya, maka secara alamiah, secara otomatis, Allah harus mengizinkan adanya penghukuman. Ingat ya, ada keinginan Allah bersifat hipotesa, antecedent, ada keinginan Allah bersifat konsekuen. Kenapa? Ada keadilan Allah. Nah, karena konsekuen ini tadilah, maka ada penghukuman. Tapi lihat, ada lagi sifat kasihnya Allah. Allah tidak mau menghukum, maka dibuat jalan keselamatan, oke? Lihat ya, selalu ini terikat masing-masing. Sifat maha kasihnya menciptakan yang baik, manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Lalu karena dia adil, harus ada penghukuman. Lalu Allah menyediakan jalan keselamatan, tapi Allah juga tahu bahwa manusia akan menolak jalan keselamatan itu, maka Allah menghukum orang-orang yang menolak. Lihat, dalam antecedent will, Allah ingin semua diselamatkan dan Alkitab mengatakan itu. 1 Yohanes 2, Yohanes 3:16. Tapi dalam consequent will, pada faktanya hanya sebagian yang diselamatkan. Oleh sebab itu,
berarti sebagianlah yang terpilih. Ya. Tapi kalau akhirnya sebagian yang terpilih dan selamat, bukan berarti anugerah Allah tidak dicurahkan bagi semua orang. Bingung ya? Ya sudah, ada apa. Oke Pak. Baik Pak. Mengerti, tapi saya kembali ke pertanyaan saya tentang malaikat. Berarti menurut Bapak predestinasi itu tidak berlaku secara efektif kepada malaikat. Ya? Baik, jelas Pak Manurung. Oke, lihat ya Pak ya. Ya. Lihat Pak, karena apa? Kita ketika berbicara predestinasi, kita tidak boleh memisahkan iman, penebusan dosa, Injil, Yesus Kristus, anugerah, keselamatan. Oke ya? Itu sebabnya kalau malaikat jatuh dalam dosa, jadi iblis dia. Tidak ada pertobatan. Karena itu, masa depannya iblis sudah jelas. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara predestinasi, maka predestinasi yang saya maksud adalah predestinasi yang mencakup adanya iman, adanya anugerah, adanya keselamatan, adanya berita Injil, dan seterusnya. Dan berita Injil tidak relevan untuk malaikat. Penebusan dosa tidak relevan untuk malaikat. Baik, terima kasih Pak Manurung. Ya, saya melihat begitu banyak atensi untuk bertanya nih Pak. Berarti semangat menjelang makan siang begini pun masih tidak menyurutkan semangat mereka bertanya. Berarti ini positif yang kita perlu sambut. Baik, kita mendengar pertanyaan dari Rizky. Silakan Rizky. Ya, salam Pak, selamat siang. Pertanyaan intinya ya. Ya, kalau kita melihat dari penjelasan tokoh-tokoh sejarah, kita dapat menilai bahwa predestinasi ini seolah-olah seperti melihat untuk apa yang sudah datang di dunia ini. Putus suaranya. Maaf Rizky, tidak terdengar jelas. Halo? Ya. 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 Kalau melihat dari penjelasan dari Pak Pangeran dan juga dari Pak Junior, saya melihat bahwa dari tokoh-tokoh sejarah teologi yang menyimpulkan tentang predestinasi, saya melihat bahwa seolah-olah buat apa Yesus datang kalau konsep ini hanya menjelaskan tentang orang-orang yang dipilih. Buat apa? Karena Alkitab sendiri menekankan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dan untuk apa untuk apa kita menginjili kalau semuanya itu sudah ditetapkan? Jadi seolah Yesus sebagai manusia ini gugur karena konsep predestinasi ini. Baik, Rizky, sudah jelas ya. Jadi Pak Manurung bisa tanggapi sebetulnya ada dua ya. Yang pertama efektivitas. Menarik ya. Menarik sekali. Makanya saya habiskan dulu dilema-dilema yang saya maksud karena pertanyaan ini ada dilema yang keenam. Nah, dilema yang keempat dari predestinasi ganda adalah mau tidak mau ketika Allah menentukan sebagian untuk selamat dan Allah menentukan sebagian untuk dihukum, itu Allah berarti harus dicap tidak punya pertimbangan untuk menghukum sebagian dan menyelamatkan sebagian. Memang para pengikut predestinasi ganda mengatakan bahwa Allah tidak berhutang kepada manusia karena semua manusia berdosa. Nah, saya bilang itu sebabnya dalam keadaan semua manusia yang berdosa itu, mengapa Allah hanya memilih sebagian? Ya kan? Kan mestinya semua aja dihukum karena semua berdosa. Faktanya Allah memilih sebagian. Nah, pertimbangan-pertimbangan dari Allah dalam memilih sebagian untuk selamat inilah yang Leibniz mengatakan bahwa sebenarnya Allah cacat dalam kemaha-kemahaannya tadi. Lalu yang keenam adalah predestinasi dan hubungannya dengan pemberitaan Injil dan progressive sanctification. Predestinasi ganda mengatakan bahwa semuanya atas dorongan Allah. Kalau ada orang berbuat baik itu karena dorongan Allah.
Kalau ada orang percaya, itu karena dipaksa oleh Allah. Itu istilah kasarnya. Itu karena digerakkan oleh Allah. Itu istilahnya Calvin. Jadi kalau orang beriman, itu karena digerakkan oleh Allah. Nah, itu sebabnya kalau kita runut ini, maka sebenarnya kalau kita menganut paham ini, maka sebenarnya pemberitaan Injil menjadi tidak relevan. Kenapa? Karena letak keselamatan itu ada di pemilihan, bukan di pemberitaan Injil. Nah, memang Calvin mengungkapkan ada 4 sebab. Yang pertama adalah efficient cause, bahwa keselamatan itu bermula karena Allah berkehendak dan Allah menetapkan. Yang kedua, material cause, pemilihan itu ada di dalam Yesus. Yang keempat ada formal cause, harus ada pemberitaan Injil. Yang keempat adalah final cause, yaitu karena manusia berdosa, maka ketika Allah memilih manusia yang berdosa, itu yang disebut anugerah. Tapi Calvin dalam bukunya dengan dia mengakui bahwa kepentingan pemberitaan Injil dan kepentingan pemilihan itu menjadi agak missing dan susah menjelaskan itu. Karena itu dia mengakui itu adalah sebuah dilema teologis. Bagaimana mungkin Allah sudah menetapkan, tetapi keselamatan seseorang harus bergantung lagi kepada Injil atau kepada Yesus Kristus. Nah, dari 4 sebab ini, efficient cause, material cause, final cause, formal cause, di cause, efficient cause, dan final cause, Calvin mengalami kebingungan dan tidak dapat menjawab antara hubungan keperluan pemilihan dan pemberitaan Injil. Nah, jadi itu betul, Pak. Itu betul. Karena itu konsep dari pemilihan atau predestinasi dalam Alkitab adalah bahwa pemilihan itu harus selaras dengan pemberitaan Injil, selaras dengan respon manusia. Di sana harus ada di dalam Yesus, pemilihannya harus di dalam Yesus, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, predestinasi ganda hanya menekankan apa? Sisi kedaulatan Allah. Jadi Allah mau milih berdasarkan hanya ketetapannya saja. Kalau demikian, maka nanti kejatuhan dosa, lalu salib, itu menjadi tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu penting. Nah, tapi sekali lagi Pak Rizky, saya tidak sedang memahami predestinasi dengan pemaknaan yang saya katakan tadi. Saya bukan penganut predestinasi ganda. Baik, cukup jelas ya. Saya pikir cukup jelas. Ya, memang waktunya sudah terlewat Pak. Langsung saja kita masuk dalam sesi keempat. Untuk tadi mungkin ada beberapa materi yang belum disampaikan. Silakan Pak Manurung. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya kembali lagi ya. Ya, baik. Oke. Lalu dilema yang berikutnya adalah masalah penentuan tadi dengan kehendak bebas, lalu kejatuhan manusia dalam penciptaan. Saya katakan tadi, Agustinus ya dimulai oleh Origen, tapi Origen belum terlalu keras. Kemudian Agustinus mulai menyajikan gagasannya bahwa tidak ada kehendak bebas manusia. Kemudian nanti Luther juga mengadopsi itu. Lalu nanti Erasmus kemudian bertengkar dengan Luther. Agustinus ketika dia mengatakan tidak ada kehendak bebas, Pelagius datang, lalu Pelagius menyanggah Agustinus. Nah, artinya gini, bahwa garis besar dari predestinasi ganda melahirkan ketetapan Allah yang hanya sepihak. Tidak ada kehendak bebas di sana. Nah, pertanyaannya gini, kalau memang tidak ada kehendak bebas, kenapa orang yang sudah percaya kepada Yesus atau orang yang sudah terpilih, mengapa tidak setiap hari digerakkan oleh Allah untuk berbuat baik? Saya ulang. Kalau memang segala sesuatunya atas gerakan Allah, atas paksaan Allah, atas penetapan Allah, paham
atau penganut predestinasi ganda pun mengakui bahwa dalam kehidupan ini ada jatuh bangun. Pertanyaan saya begini, kenapa, kan you sudah dipilih, kenapa tidak setiap hari Allah memaksa engkau untuk melakukan yang baik? Kenapa? Karena you sebenarnya tidak punya kehendak bebas. Ya kan? Maksud saya ya. Jadi ini ada dilema ini. Di satu sisi hanya ketetapan Allah, hanya dorongan Allah, tapi faktanya di lapangan kehendak bebas atau respon manusia juga masih dinilai. Nah, ini dilema-dilema teologis. Nah, sekarang untuk 7 dilema teologis ini, saya akan mengkajinya berdasarkan filosofis atau logisme. Sekali lagi ya, kalau kita melihat atau memaknai predestinasi, jelas predestinasi yang kita pahami berbeda-beda. Karena makna atau pemahaman predestinasi dalam sejarah membuktikan bahwa makna predestinasi sebenarnya berbeda-beda. Di zamannya Agustinus, di zamannya Origen, ya kan? Di zamannya Thomas Aquinas, di zamannya Luther, di zamannya John Wesley, di zamannya Wycliffe dan seterusnya. Lalu di zamannya orang kaum Esseni dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu saya berbicara sudah habis perkara. Tapi coba kita sekarang berbicara sisi logisme, bahwa ada konsekuensi-konsekuensi logis yang dihasilkan oleh predestinasi ganda. Yang saya sebut tadi ada 7 dilema teologis yang dihasilkan. Nah, yang pertama saya melihat bahwa Calvin hanya menekankan ketetapan Allah dari sudut Allah di masa lampau. Ya. Sepertinya ketika Allah memilih, Allah tidak maha tahu bahwa nanti di masa depan orang-orang yang lahir, orang-orang yang hidup, itu Tuhan tidak mau tahu. Mau dia bobrok, mau dia berdosa, mau dia tidak apa-apa. Pokoknya saya mau pilih saja. Nah, itu adalah sudut pandang dari pikiran atau gagasan predestinasi ganda. Lalu saya sebut bahwa dalam predestinasi semua sifat-sifat Allah harus terakomodir. Jadi saya bilang, dalam keinginan Allah yang suci, dia ingin menyelamatkan semua orang. Jelas. Tidak mungkin ada rencana dosa dalam sifat Allah yang maha suci. Tapi dalam konsekuen will, Allah tahu bahwa manusia berdosa. Oke? Karena itu Allah menyediakan jalan keselamatan. Itu sebabnya begini. Kan ditanya, mengapa Allah mengizinkan manusia jatuh dalam dosa? Karena Allah punya solusi yang mudah untuk itu. Apa? Jalan keselamatan. Itu kita menyebut istilah itu dengan mengizinkan. Kalau Allah menetapkan, maka memang Allah tidak punya solusi yang terbaik. Karena sudah sejak awal kemahasuciannya sudah cacat. Nah, kembali tadi ya, dalam rencana Allah yang kekal, yang satu titik dan serentak itu, mengandung dan seterusnya, Allah merencanakan ciptaan yang baik, ada dosa, lalu Allah menyediakan solusi dosa, keselamatan. Lalu Allah menolak jalan keselamatan ini. Ya sudah, Allah ciptakan neraka. Ini adalah pendekatan dari Leibniz, ingin menyajikan Allah yang utuh. Allah yang tidak mungkin melakukan sesuatu dengan pertentangan-pertentangan dalam sifat-sifatnya. Makanya saya sebut pendekatan Allah yang utuh, Allah yang sempurna. Itu sebabnya dalam pemilihan itu, apakah ada pertimbangan Allah? Ada. Oh, usaha manusia atau kebaikan? Tidak. Saya percaya bahwa manusia sudah berdosa. Oke? Tapi manusia ada respon. Apa buktinya? Kenapa Adam masih bisa mengajarkan anak-anaknya untuk beribadah? Lalu Nuh masih bisa merespon dalam keadaan berdosa. Lalu orang-orang nanti masih bisa merespon. Dan ketika manusia merespon, itu bukan usaha. Kenapa? Karena keselamatan ini murni adalah proyek Allah. Manusia apa? Pertimbangan dari Allah. Manusia merespon, yaitu menerima atau menolak. Karena itu, dalam pemilihan,
ada yang disebut partisipasi manusia, tapi bukan partisipasi dalam mengadakan keselamatan. Tapi partisipasinya apa? Menolak atau menerima. Dan itu yang disebut orang yang percaya selamat, yang tidak percaya tidak selamat. Karena Alkitab mengatakan itu dengan jelas. Nah, jadi konsep pemilihan yang seperti ini akan menghadirkan Allah yang tidak bercacat. Dan sekali lagi, bahwa semua peristiwa ini ada di masa lampau. Walaupun eksekusinya ada di masa yang sekarang dan penggenapannya di masa yang akan datang. Itu yang saya sebut pemilihan yang tunggal dan jamak, pemilihan yang kekal dan progresif. Nah, itu untuk dilema masalah Allah yang tidak mempertimbangkan. Yang kedua, masalah Allah menetapkan dosa. Saya berkata bahwa Allah tidak menetapkan dosa. Allah melakukan atau mengadakan solusi terhadap dosa. Itu sebabnya Yesus itu tidak Yesus kebetulan. Tiba-tiba di tengah jalan Allah bingung. Kenapa? Karena ternyata manusia jatuh dalam dosa, lalu dia melakukan plan B. Tidak. Tidak ada plan B, karena rencana Allah satu titik, serentak, dan diikat oleh semua sifat-sifatnya yang sempurna. Tidak boleh ada yang melanggar. Jadi Allah tidak menetapkan dosa. Itu sebabnya ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah tidak sedang memaksa Adam berdosa. Tapi kenapa Allah mengizinkan manusia berdosa? Karena Allah punya solusi terhadap dosa. Oke. Berikutnya, kedaulatan Allah yang selaras dengan respon manusia. Itu yang saya sebut tadi bahwa dalam predestinasi melibatkan ciptaan-ciptaannya sama seperti ketika Allah menciptakan manusia, ya kan? Sama ketika Allah memanggil orang-orang tertentu. Ya, ada nanti banyak contoh-contohnya. Nah, di sini ada yang kita sebut keinginan Allah yang sebelumnya yang tidak terlaksana. Nah, ini mungkin agak susah dipahami. Seperti yang saya katakan tadi, dalam kemahasuciannya Allah menginginkan semua orang selamat, antecedent will. Tapi dalam keberadaan manusia muncul konsekuensi will. Akhirnya sebagian orang diselamatkan. Saya mau tanya, ada enggak keinginan Allah yang tidak terlaksana? Ada. Bahwa sejak awal Allah ingin menyelamatkan semua manusia, tapi keinginannya tidak terlaksana. Tidak. Tapi apakah rencana Allah gagal? Tidak. Buktinya apa? Ada keselamatan. Ada keselamatan. Ada keselamatan. Ada solusi atas kejatuhan dalam dosa itu. Nah, sama seperti misalnya begini. Ketika Allah memanggil Abraham, apakah ada keinginan Allah yang tidak terlaksana? Ada. Bahwa Allah menginginkan Abraham sabar menunggu, oke ya? Tapi Abraham jatuh dalam dosa, oke? Jadi keinginan Allah yang hipotesa itu tadi tidak terlaksana, ya, karena Abraham berpartisipasi, dia dengan kehendaknya sendiri dan kesadarannya melakukan kesalahan. Atau misalnya Musa, keinginan Allah semula Musa akan masuk ke tanah Kanaan, tapi ternyata keinginan Allah tidak terlaksana. Itu yang disebut antecedent will dan konsekuensi will. Ketika Musa tidak ikut atau masuk ke tanah Kanaan, itulah keinginan Allah yang terbaik. Itulah versi terbaik bagi Musa. Nah, jadi maka dalam konsep pemilihan itu kita ingin memperlihatkan predestinasi yang utuh, ya. Nah, seperti tadi yang saya katakan, masalah semua diselamatkan, ya. Karena Allah diikat oleh sifat sucinya, maka Dia menginginkan semua orang selamat, ya. Tapi Allah diikat juga oleh sifat keadilannya. Dalam bahasa istilah yang lain, Allah itu punya voluntas signi dan voluntas beneplaciti. Bahwa antara keinginannya sebelum
penetapan berbeda, bisa kadang-kadang berbeda dengan konsekuen-konsekuen yang terjadi di lapangan. Apakah Allah menginginkan Adam jatuh dalam dosa? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Ya. Jadi ini adalah logisme yang muncul, yang saya sebut dengan pendekatan Allah yang utuh pasti menciptakan ciptaan yang utuh. Ya. Oke. Jika demikian, apakah kehendak manusia menggagalkan keinginan Allah? Tidak. Tidak. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, keselamatan terbukti ada. Ya. Lalu dilema yang kelima, masalah iman. Apakah iman itu syarat? Jadi saya sebut iman antara syarat dan media. Predestinasi ganda mengatakan bahwa iman itu adalah penyebab pemilihan. Artinya gini, bahwa iman itu muncul karena dipilih. Iman itu tidak muncul karena kehendak manusia ketika mendengarkan Injil. Oke ya. Sekali lagi, itu sebabnya karena hipotesa ini, maka predestinasi ganda mengatakan bahkan iman itu sendiri adalah pemberian. Nah, mana letak dilematisnya? Kalau iman itu pemberian, dengan cara apa manusia menerima iman? Maka nanti bisa terjadi beriman dengan tidak beriman. Atau menerima iman tanpa iman. Kan begitu. Maka iman tidak bisa dilepaskan dari anugerah. Iman itu ada karena Allah menyediakan anugerah. Karena tidak mungkin manusia menerima anugerah tanpa iman. Jadi sebagian orang menganggap iman itu syarat. Sebagian orang mengatakan bahwa iman itu adalah media yang sepaket dengan anugerah. Dan saya setuju dengan definisi yang kedua ini. Karena kalau Allah memaksa seseorang beriman, maka repot sekali itu ya. Iman muncul karena pendengaran. Pendengaran karena firman Tuhan. Pendengaran karena Injil. Ya. Jadi iman itu apakah syarat atau media? Nanti kita bisa berdiskusi. Pertanyaannya gini, apakah ketika seseorang beriman atau harus percaya dalam menerima anugerah, apakah itu disebut adalah usaha? Tidak. Tidak. Anugerah itu betul-betul adalah karya Allah. Tidak ada usaha manusia di dalamnya. Respon manusia hanya menerima dan menolak. Jadi ketika seseorang meresponi anugerah, bukan berarti dia sedang mengusahakan anugerah. Tapi dia sedang menerima anugerah. Nah, jadi dalam pengertian ini, memang predestinasi ganda memiliki pemahaman yang berbeda terhadap iman. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam pemilihan iman, anugerah, penebusan, Yesus Kristus, berita Injil, itu sepaket semua. Itu sepaket semua. Ya. Jadi apakah pemilihan terjadi sebelum iman? Ya kan? Apakah Allah memilih baru orang beriman atau orang beriman baru dipilih? Kalau dalam predestinasi ganda, maka pemilihan dulu, lalu dampak dari pemilihan itu muncullah iman. Jadi sebenarnya seseorang beriman itu karena dipaksa beriman atau digerakkan untuk beriman. Itu pun nanti melahirkan gagasan bahwa sebenarnya manusia percaya itu bukan karena kerelaannya, tapi karena dipaksa begitu. Ya. Nah, lalu masalah dilema pemilihan dan anugerah. Selesai. Sudah selesai ya? 2 menit lagi Pak, 2 menit. Silakan Pak, 2 menit lagi. Pemilihan dan anugerah. Ya. Nah, saya percaya bahwa semua orang dilimpahi anugerah oleh Allah. Itu sebabnya saya membuat istilah bahwa anugerah itu sama bagi semua orang, oke, universal, tapi semua orang memanfaatkan anugerah itu secara berbeda-beda atau menurut kapasitasnya. Ada yang menghargai anugerah itu,
ada yang kurang menghargai, ada yang memanfaatkan, dan seterusnya. Dan prinsip ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, waktu kita sama kan, diberikan oleh Tuhan. Ada yang menggunakan waktunya secara terhormat, ada yang hanya nongkrong di warung. Itu sebabnya anugerahnya sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ya kan? Ada yang bodoh, ada yang pintar. Padahal anugerahnya sama. Itulah yang saya sebut bahwa sebenarnya semua orang berpeluang untuk meresponi anugerah. Karena dalam pernyataan umum, faktanya Allah bisa memberikan anugerah kepada semua orang. Kalau pada akhirnya sebagian orang yang selamat atau terpilih, itu karena masalah respon terhadap anugerah itu tadi, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Nathan. Jadi hubungan antara pemilihan dan anugerah itu mencakup itu, ya. Oke, saya ingin simpulkan. Apakah predestinasi itu alkitabiah? Yes, bahwa Allah di masa lampau telah mengetahui jumlah orang yang selamat. Kalau dari sudut Allah, dari sudut kita, apakah kita tahu? Tidak tahu sama sekali. Ya, oleh sebab itu, ketika kita berbicara predestinasi, sebenarnya kita sedang membicarakan apa saja yang dikerjakan oleh Allah. Ya, makanya predestinasi itu kan subjeknya Allah. Apakah pada masa lampau? Ya, tapi juga mengandung 3 dimensi: lampau, present, dan future. Apakah hanya sebagian yang terpilih? Ya. Tapi dalam hipotesa will, Allah ingin semua orang diselamatkan. Itu konsekuensi karena dia memiliki sifat yang maha suci. Apakah hanya anugerah keselamatan? Ya. Hanya anugerah. Lihat, manusia berdosa, sebenarnya manusia tidak layak menerima keselamatan. Oke? Tapi kenapa hanya sebagian? Itu tadi. Bahwa ada yang menolak, ada yang menerima. Lalu ketika seseorang menerima, dia tidak sedang mengusahakan anugerah atau dia tidak sedang mengerjakan keselamatan. Dia hanya berpartisipasi dalam hal menerima dan menolak. Jadi predestinasi harus melibatkan Allah secara utuh, harus melibatkan manusia secara utuh. Allah yang sempurna, Allah yang utuh menciptakan ciptaannya secara utuh. Oke, itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Manurung sudah memaparkan dalam sesi yang keempat. Ya, saya melihat antusias masih terus ya. Memang sudah sedikit berkurang. Tadi saya melihat sampai 69 bahkan 70 peserta, sekarang 54. Tapi saya pastikan ini bukan termasuk orang pilihan atau tidak ya. Saya pastikan ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan di chat. Dalam predestinasi yang dilakukan Allah pada kekekalan, apakah ada tindakan Allah untuk menghindari orang pilihannya tersebut dari dosa? Ya, jadi sepertinya ada 2 pertanyaan ini, Pak. Bagaimana predestinasi dilakukan Allah dalam kekekalan, dan dikatakan tindakan Allah untuk menghindari orang-orang, mungkin orang berdosa ya, orang yang tidak dipilih atau berhubungan dalam dosa tadi di sini. Bagaimana? Apakah Allah punya tindakan untuk menghindari? Baik, menarik ya. Pertanyaan itu menarik. Saya katakan bahwa predestinasi itu dilakukan secara tunggal, lalu serentak, lalu hanya satu titik. Itu sebabnya tidak ada plan B atau plan C dalam rencana kekal Allah. Oke. Tapi dalam eksekusinya atau konsekuensinya, kan manusia yang menjalankan ini. Karena itu manusia dibatasi oleh waktu. Itu sebabnya kalau kita berbicara misalnya penyucian, ada sanctification position sanctification, ada progressive sanctification, ada perfect sanctification. Nah, dalam hal posisi, jelas kita disebut orang kudus. Tapi dalam hal progressive sanctification. Nah, ini yang saya sebut bahwa partisipasi manusia dalam merespon itu memperlihatkan
waktu dalam proses progressive sanctification. Ada kehendak-kehendak kita kan, termasuk ketika kita merespon kan, karena kita sedang berpartisipasi. Karena itu dalam pembuktiannya di progressive sanctification, kita perlu berjuang. Yes, kita perlu berjuang. Itu kalau kita menganut konsep pemilihan yang tadi, yang melibatkan 7 hal tadi. Tapi kalau predestinasi ganda, maka usaha manusia dalam progressive sanctification sebenarnya tidak ada. Kenapa? Karena Allah itu tombolnya hanya untuk melakukan yang baik. Ya kan? Hanya melakukan yang baik. Hanya melakukan yang baik. Itu sebabnya kekudusan secara pengalaman, kalau kita lihat dari predestinasi ganda, itu repot. Banyak masalah di sana. Di satu sisi Allah yang menggerakkan, tapi di satu sisi orang jatuh dalam dosa. Berarti kalau dia jatuh dalam dosa karena Allah nggak menggerakkan untuk tidak berdosa. Kan begitu. Tapi kalau kita memahami pemilihan seperti ini tadi, maka Allah mengizinkan kita untuk berjuang dalam tahap progressive sanctification. Allah tidak membentengi kita sehingga kita tidak bisa dipengaruhi oleh setan, kita tidak bisa digoda oleh cewek cantik. No. Itu sebabnya kita tidak percaya predestinasi ganda. Karena itu kaum Injili menekankan kekudusan orang-orang percaya. Ya mungkin saya ya kaum Injili. Baik, Pak. Baik. Jadi saya katakan, Pak, Allah tidak secara aktif menjauhkan kita dari dosa. Ada lagi? Pertanyaan, silakan. Suaranya itu, Don. Satu pertanyaan terakhir deh, kalau tidak ada lagi. Baik, masih ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita anggap selesai sesi pertanyaan keempat ini, Pak ya. Dan kita sebelum mengakhiri mungkin closing statement dari Pak Junior dan Pak Manurung. Dipersilakan masing-masing maksimal 2 menit, Pak. Ya, halo. Ya, Seperti Pak. seperti kesimpulan tadi saya dari awal, saya menegaskan bahwa predestinasi itu terjadi di dalam Kristus, ya, bagi orang percaya. Itu merupakan suatu frasa kalimat yang tidak bisa dipisahkan dan telah ditambahi oleh Pak Manurung tadi, ada unsur-unsur berkaitan antara predestinasi, yaitu pemberitaan Injil, ya, respon, ya, dan kemudian ada lagi karya Roh Kudus. Ya, itu saya setuju. Dan berikutnya yang paling penting adalah predestinasi tidak menyebabkan seseorang menjadi percaya Yesus. Bukan predestinasi yang menyebabkan seseorang menjadi percaya Yesus. Secara gramatika tata bahasa, justru predestinasi terjadi bagi orang percaya. Itu dalam Efesus jelas. Jadi kalau ada orang beranggapan bahwa karena dia dipredestinasikanlah, maka dia diselamatkan, itu harus direvisi itu. Yang benar adalah predestinasi bagi orang percaya. Ya. Jadi sehingga maka kekuatan dari Injil itu sangat jelas. Tadi saya sudah kutip beberapa banyak ayat juga, baik Efesus, di Roma juga, itu jelas sekali bahwa keselamatan, anugerah keselamatan itu diberitakan lewat pemberitaan Injil, dan manusia masih memiliki respon untuk menerima maupun menolak. Tetapi di sini saya mau tegaskan juga bahwa penerimaan Injil, ya, orang yang menerima Injil, maka di situ ada garansi, yaitu materai. Sehingga tidak juga sembarangan, oh hari ini saya percaya Injil, besok tidak percaya. Ya, itu juga sesuatu yang aneh. Nah, oleh sebab itu Efesus 1 ayat 13 menegaskan, ya, materainya, segelnya adalah Roh Kudus. Ya, demikian, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Manurung, langsung saja. Maksimal 2 menit, Pak. Kalau ready.
This is just color. This color. Alright. Okay. Good to mommy. Sudah ya, Pak? Ya, silakan Pak. Oke. Jadi lihat ya, bahwa pemilihan kepada Abraham itu punya pemaknaan yang berbeda dengan pemilihan terhadap kita. Kenapa? Karena pemilihan kepada Abraham punya tujuan yang khas, tujuan yang berbeda-beda. Pemilihan Esau, pemilihan Yakub. Anda dan saya tidak dipilih untuk melahirkan bangsa atau dengan tujuan-tujuan yang khas. Benar nggak? Kita dipilih dalam konteks keselamatan. Karena itu, predestinasi itu tadi memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Sebelum perjanjian baru, kaum Eseni, kaum Saduki, kaum Farisi memiliki pemaknaan predestinasi yang berbeda. Lalu di perjanjian baru, nah makanya saya katakan, saya buktikan. Misalnya istilah memilih, tolong beri saya 4 menit Pak. Ya. Misalnya bahwa istilah predestinasi itu bagi para penulis perjanjian baru memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Contoh, istilah choose, memilih. Yang pertama itu dari kata eklego, memilih dengan gagasan kebaikan atau memilih untuk hal-hal kebaikan. Ya. Yang kedua, epilego, memilih di tengah-tengah beberapa pilihan. Misalnya ketika Paulus memilih Silas, sebenarnya ada Yohanes Markus, tapi akhirnya memilih Silas. Nah, itu juga memilih. Tapi dengan pemenang berbeda dengan eklego. Haireo misalnya, memilih dengan mengambil. Maksud saya menjelaskan ini begini. Predestinasi ganda mengatakan begini, Allah memilih tanpa pertimbangan satupun. Pokoknya Allah memilih berdasarkan ketetapannya yang tidak boleh dipertanyakan, tidak boleh diganggu-gugat. Padahal sebenarnya ide pemilihan dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani menyangkut masalah ini. Haireo tadi memilih dengan mengambil. Lalu hairetezo, memilih karena cocok. Nah, memilih karena cocok. Lalu ada istilah prohertoneo, memilih sebelumnya. Ini yang digunakan oleh Kisah Para Rasul 10. Nah, lalu misalnya istilah predestin atau predestinasi atau yang kita bicarakan tadi. Tadi yang sudah dibahas Pak Nathan baru 2 ya. Tapi dari kata predestinasi ada kata krino. Yang sebenarnya itu memilih tapi dalam arti memisahkan atau membuat batasan-batasan. Lalu ada istilah horizo, ya kan? Menetapkan dengan kekasan-kekasan yang lain. Lalu ada prorizo, memilih sebelumnya. Itu yang tadi digunakan dalam Roma, pasal yang ke-8. Lalu ada epiluo, ya kan? Memilih dengan menjelaskan. Lalu ada diagniosko, ya. Lalu ada taso dan seterusnya. Artinya gini, kalau kita lihat berarti konsep predestinasi atau istilah memilih dalam perjanjian baru itu juga memiliki pemaknaan-pemaknaan yang melibatkan orang yang dipilih. Paulus memilih Silas karena pertimbangan tertentu, ya. Begitu juga sebenarnya kita membangun konsep predestinasi supaya tidak hanya memperkenalkan Allah yang arogan itu tadi, yang memaksa orang untuk percaya padahal dia tidak mau percaya. Nah, jadi itu poin saya, ya. Sebenarnya kalau kita lihat Agustinus muncul dengan predestinasi dengan signifikansi baptisan tadi, lalu Martin Luther dengan single predestinasi dan seterusnya, karena di latar belakangi kondisi dan konteks yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Baik, Pak. Cukup. Baik, Pak. Terima kasih Pak Manurung sudah menyampaikan dalam closing. Semoga teman-teman tidak ada yang paham apa yang saya bicarakan. Saya pasti selesai webinar ini tambah pusing, Pak. Tapi tentunya pasti akan tambah banyak juga pemahaman yang baru yang kita dapatkan. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber. Ya, kita berikan aplaus dulu. Boleh tepuk tangan seperti saya untuk kedua narasumber yang sudah memberikan materi hari ini.
Terima kasih kami ucapkan. Baik, sudah tolong di mute lagi kalau berisik ya. Baik, terima kasih. Ya, saya menyampaikan bahwa acara hari ini, webinar kita hari ini berlangsung atas kerjasama dari SD Hagia Sophia Mission Jakarta dengan Bible Culture Study. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber, dan untuk pengumuman bagi kita jika ingin untuk melihat untuk mengetahui dalam itu tentang ST Hagia Sophia Mission, dapat melihat di web kami dan juga dapat menghubungi nomor tadi. Dan sekaligus juga ini mungkin juga untuk kedua narasumber tadi banyak yang ingin menyampaikan dan bertanya juga sebetulnya bagaimana kalau acara ini dibuat lagi, karena rasanya katanya nggak cukup Pak, hanya ini saja, belum puas rasanya gitu, karena ini materi sangat berdampak baik bagi para pendengar ya. Baik, nanti kita rencanakan lagi. Baik, ya untuk yang kedua, ya setuju ya. Kalau yang setuju coba jempolnya angkat tinggi. Baik, ya, berarti yang nggak setuju nggak dengar saya mungkin. Ya, ini pengaruh jam 12 juga berpengaruh besar. Baik, ya untuk itu saya selaku moderator dan juga pembawa acara mohon maaf kalau selama berlangsung acara ada kata-kata yang mungkin kurang menyenangkan, saya minta maaf ya, karena kalau dikatakan bahwa kesempurnaan hanya milik Allah ya, hanya milik Tuhan. Ya baik, untuk doa penutup saya minta Amang Mutasoid, masih ada Amang Mutasoid? Ini orang tua kita ini. Apakah masih ada Bapak Karulian Mutasoid? Pak Pendeta Mutasoid? Masih ada? Sebentar dulu Pak, saya mau ngomong, boleh nggak? Oh, gitu Pak. Oke, sedikit saja Pak ya. Pak Pangeran. Oh ya, gimana? Pak Pangeran, boleh saya minta materinya nggak Pak ya? Oh ya. Boleh. Baik, ada Pak. Di Pak Nathan. Baik. Oh gitu, baik. Pak. Oke, mau terima kasih pelajari Pak, ini bahan yang sangat menarik soalnya. Oke, terima kasih Pak buat ininya. Oke, baik Pak Johnson ya. Semua pertanyaan yang belum sempat dijawab atau juga mungkin materi, boleh kita satu pintu saja. Nomor WA tadi sudah ada di share di grup chat ya, di Zoom ini, silakan dilihat, boleh ditambahkan pertanyaan kalau ada yang belum kurang jelas. Memang waktu 3 jam ini tidak mungkin dapat memuaskan kita semua, tapi minimal dapat membantu kita atau memberi pemahaman tentang ya kita bahas hari ini ya. Terima kasih. Bagaimana Amang Mutasoid? Masih ada? Baik, kalau tidak ada, saya melihat ada hambanya nih. Ada Bapak Yus Telambanua. Pak Yus Telambanua, shalom Pak. Yusni Telambanua. Tadi saya melihat ini hambanya luar biasa ini. Halo? Ada Pak, tapi nggak berespon kayaknya. Shalom Pak Yusni. Oh, nggak berespon juga ya. Wah, memang pengaruh jam 12 ini sedikit pendengaran juga agak berpengaruh. Oke, baik. Tidak ada lagi saya pikir, karena itu kita langsung saja berdoa. Karena itu mari kita bersatu di dalam. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti bersama-sama webinar